Bali, gue pakai varian produk dari Scarlet Whitening Serum untuk menjaga kulit gue dari panasnya terik matahari Bali. Yang pertama adalah Niacinamide Serum, dan yang kedua adalah Skin Smoothing Retinol Serum. Niacinamide gak hanya mencerahkan kulit di wajah, tapi juga buat menjaga dan memperkuat skin barrier. Serum ini bisa dipakai malam dan siang hari. Sedangkan retinol serum membantu mencegah tanda-tanda penuaan dini. Untuk pemakaian retinol serum harus diberikan jeda ya. Hanya bisa dipakai di malam hari, dan besoknya harus menggunakan sunscreen apabila keluar ruangan. Ini jalanan legendaris banget. Dari dulu gue tiap hari pulang kantor lewat sini. Jadi hari ini mau konten di VVIP Toys. Let's go in. Minum dulu ya sebelum masuk. Thank you plus water. Let's go. Wow. Kita tunggu dulu Bro Anton ya. Tapi di sini banyak Wall of Fame nih. Wah, ini siapa aja nih? Ada Wall of Fame. Waduh, Bro Frans aja ya di sini. Halo Bro Anton. Kok? Wah. Welcome. Sorry kok Anton baru dari kamar mandi belakang ya. Ini Bro Anton. Terima kasih banyak. Halo, salam Thank you kenal. for coming. Anton. Jadi ceritanya tuh ini pertama kali gua mau beli statue. Mesen Bruce Lee. Karena waktu gua ngeliat di Anton di Live for Toys. Live for Toys Gue liatnya kecil, tapi udah sold out. Anton Terus punya yang ditawarin besar. Bro Anton yang ukurannya 1:1. Jason Momoa. Yes. Tapi belum sampai ya, kira-kira mungkin akhir bulan ya. Aku sudah tanya forwarder, minggu ini masuk, kalau nggak minggu depan aku kirim ke rumah Koko ya. Iya, soalnya kata Bro Anton nggak bisa dibawa sendiri itu. Itu 3 box sih kok. Bisa 3 box. Jadi Anton harus kirim pakai mobil box ya. Harus pakai mobil box ya. Nanti mesti diajarin juga cara masang itu. Gue belum pernah soalnya. Soalnya di YouTube juga banyak ada orang luar yang sudah terima, YouTuber reviewer itu sudah Koko bisa lihat dari sana lah. Gampang lah, simple banget kalau bas mah. Cuma base, badan gitu, udah tangan. Siapa tahu next ya mulai bisa bikin konten statue ya, unboxing ya. Keren banget. Ya, salah satu jadi konten refresh. Nah, apa aja diberonton di sini? Nah, ini kalau dari awal, mana cerita dari sini dulu. Karena nanti minta izin Koko tanda tangan di sini ya, Koko Chris. Oh iya, pasti. Ini YouTuber yang datang seperti Koko Frans Sanjaya gitu, Meka Shop gitu yang datang ya. Jajaran Sultan juga. Nanti Koko Chris harus ada di sini nih. Waduh, thank you. Makasih. And Bro Frans, jangan lupa nanti kalau gua ke Bandung lagi. Yes. Jangan lupa ya. Kemarin masih Omicron, jadi agak susah. Visit toilet managing. Oke, ini dari Sideshow. Ini 1:1 ya, T800. Ini barang sudah 10 tahunan juga sih kok. Udah 10 tahun? Nah, Sideshow ini kan perusahaan dari Amerika kok. Yeah. Tapi walaupun perusahaan dari Amerika, dia bikinnya juga semua di China kok. Mau brand statue merek apa aja, dari Korea, dari Jepang, bikinnya juga made in China sih. Gitu. Ini udah 10 tahun? Ini sudah 10 tahun lah. Wah, resale value sih udah lumayan ya pasti ya? Iya, sudah 100 juta lebih lah. Wah, resale value-nya. Aku taruh sini ya. Wah, sisi ya Koko Chris, sudah datang ke sini. Nah, ini atas kasih lihat lagi, ini Iron Man, mungkin Koko suka Iron Man nggak kok? Suka ya dong. filmnya ya? Ini limited edition 1000 ya? Oh ya benar, ini ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Ini Cinemaket kok, ini dari perusahaan Amerika juga. Perusahaan Amerika? Nah itu yang kebetulan ada ditandatangani oleh Robert Downey. Yeah. Tapi walaupun bukan di asli, mungkin pertama kali kok ya. Tapi tetap certified lah. Iya. Iya. Dan ini bisa nyala? Ini bisa nyala, bisa nyala. Nonton nggak pasang. Oke, tapi bisa nyala ya? Dan ini ada satu, pertama kalinya dia bikin Iron Man yang ada silikon skin nih. Ini Koko lihat kok. Di dalamnya. Oh wow, oke. Semuanya asli nih, dan ini silikon skin. Kalau Koko pegang tuh kayak kulit manusia. Oh iya loh. Jadi ini bisa nyala juga? Jadi kalau Koko pasang begini, nanti kalau dipasang baterainya? Dia pasang pakai baterai bisa, pakai colokan bisa. Ini nyala? Dia nyala. Jadi kalau Koko buka gini, ininya mati. Kalau Koko pasang lagi, ini nyala. Ini nyala juga? Nyala semua. Ini nyala juga? Wow. Ini Cinemaket. Ini limited edition 1000. Ini cakep ya, Gal Gadotnya mirip banget loh. Ini sih the best sih kok. Ini udah sold out basically. Yes, ini sudah pesanan orang. Udah pesanan orang. Jadi gue kesini bersyukur karena kasih. Sebelum diambil orang. Yes, betul. Ini bisa ngeliat dulu. Ini gila juga sih kok. Ini silikon skin kan kok. Nih. Silikon skin. Ini lo tangannya lo. Gue pegang tangan sama Gal Gadot lo. Sampai ada giginya. Kalau kau lihat, kalau itu ada giginya. Iya. Detail attention luar biasa ya.
Gila sih. Ini alis juga. Wow. Jadi mirip Akhirnya banget gue sih. bisa pegang Gal Gadot di aku pegang bentar ya. Keren. Kesempatan. Oke. Nah ini juga, kalau ini kan tadi dari Queen Studio kok, perusahaan Korea. Tapi bikin juga Kenapa di gue China. pengennya di sini terus ya? Ngapain pindah? Aduh, Gimana gitu pegal. cakep sih. Oke. Badannya silikon lagi. Jadi kayaknya gimana? Tapi Bruce Lee Koko silikon juga loh. Bruce Lee Koko keren banget sampai kayak gini kan dia gayanya. Terus ada fingerprint gitu. Nah, yang Anton suka nanti Koko Chris kan beli Bruce Lee ini sudah pas banget buat Koko sih, Iya. buat Koko punya collection. Kenapa? Koko Chris kan banyak sekali baju ya. Nah, kan Bruce Lee-nya itu bisa dipakein gonta-ganti baju. Oh Koko Chris iya, mau karena pakai dia baju size apa segini aja, ya. size-nya sama. Iya. Jadi bisa ganti baju apa aja, bisa pakai kacamata, mau pakai topi terserah Koko. Nanti Koko bisa Nanti kita lihat ya kontennya. klipnya ya. Keren. Kasih. Nah, Batman-nya juga udah kejual ya. Ini Infinity, ini sudah laku juga. Udah laku Kemarin ada juga. dua, sudah laku juga sih dua-duanya. Ini Anton bakalan habis ini Koko syuting selesai, Anton bakalan packing sih. Mau kirim ke Bali. Ini kirim ke Bali Anton, loh. kemarin ada orang beli banyak sekali, tanggal 20 lebih Anton sama tim mau ke Bali buat pasangin. Karena dia kolektor baru wah. Kolektor Yang beli baru ini- tapi kalap. Yang dia ini orang Filipin tapi dia mau bikin klub di Bali. Orang Filipin. Oh, mau Tapi bikin dia klub di sekarang Bali. mau bikin klub di Bali. Nah, terus dia di villanya dia mau isi koleksi-koleksi begini. Anton dikenalkan tuh sama Bro Kumis ya. Kumis itu YouTuber. YouTuber Kumis dia itu bosnya lah dia bilang. Akhirnya dia kasih kontak Anton nih. Akhirnya dia kontak beli sampai banyak banget. Wah, Sampai enak baik ya. banget loh tuh namanya Theodore. Dia bilang nanti Anton bawa tim ya. Nanti tiketnya dia bayarin 2 orang. Anton kan bawa 4 orang kan buat pasang lah. Sama dia ada beli yang ini juga kok. Dia beli ini juga? Dia beli ini Oke. juga. Ini Wah. Queen Studio. Jadi kalau Ya. misalnya Iron Man gini ya, keluaran tuh studio mana aja sih? Queen Studio. Queen Studio ada bikin sideshow, Sideshow. ada bikin, jadi banyak sekali sih. Cuman yang paling bagus sekarang bikinannya Queen Studio. Karena kenapa? Karena dia detail banget sih dan Oke. persis seperti aslinya. Queen Studio, Sideshow. Tapi Terus banyak apa yang lagi? lain juga bikin? Enggak? Yang kalau yang live size ini sementara Queen Studio sama Sideshow ya, kalau Sideshow aja. nggak salah ya. Oke. Yang lain ada custom dari China kurang bagus lah, kalau bilang. Oh, oke. Nah ini sebenarnya bisa dinyalain, cuman agak repot kabelnya. Ada karena kita tarik syuting. kabel, Jadi ini nyala. sebenarnya nyala nih. Oh, nanti lah terakhir buat Anton nyalain lah buat aku punya sinematik lah. Gue sebenarnya tuh kesini juga pengen beli itu, tau nggak sebenarnya? Iya, Helmet. Oh, Waduh. Oh, ada. Yang kebuka tet, yang Ada. Itu berapa ya? Berarti Iron Man berapa tuh? Itu Yang Iron buka Man sendiri Mark V. tutup. Mark V. Iron Man Mark V yang waktu lagi di Itu di gue sirkuit ya. kejar-kejar Di tuh. F1 nih. Itu keren. Nanti Putih boleh, Putih tolong ambilkan nih. Wah itu kudu beli itu. Itu keren. Nah, itu juga. tahun banyak Oke, banget. banyak banget. Nah, ini Anton ada sejarah juga sih nikah. Ini kan sudah lama, Nah. sudah 10 tahun lebih. 10 tahun nih. Ini juga 10 tahun. Ini loh, ini Cinemarket Predator ini Anton bener-bener gila sih. Dulu 30 juta dulu beli. Sekarang kalau Koko di eBay sudah 150 sih. Ini yang skap ini Steve Wang. Ini orang Taiwan tapi tinggal di Amerika. Steve Wang. Steve Taiwan. Wang. Jadi dia hebat banget sih memang. Dia Ini kerja ya? di Cinemarket. Ini tuh padahal biasa, Seperti- akrilik atau kaca ya? Seperti akrilik gitu Atau ya, plastik gitu ya, tapi kelihatan real kayak air gitu ya. rawa-rawa kok. Iya. Seperti air mengalir ya. Gila sih. Hebat banget dia. Nah, ini Gila, cikal gila. bakalnya nih kok. Akhirnya yang lain ikut-ikutan Queen Studio, akhirnya ikut-ikutan Cinemarket ini. Nanti Anton kasih lihat. Anton kasih lihat kok ada antar yang Oke. Queen Studio Aquaman. Ya. Itu dia ada bikin ikut-ikutan begini base-nya. Nah, kalau yang ini Queen Studio juga. Ini Ini silikon juga nih ya, Thanos. Iya, itu silikon loh. Gigi lo lihat ya, bener-bener Ini kayak giginya kayak gigi manusia asli. iya. My God. My goodness. Ini sudah sold out juga loh kok. Udah sold out juga? Sold out juga. By the Karena kemarin Filipino? ada dua, satu kirim ke Amerika, satunya yang ini dibeli sama orang Filipina itu. Jadi kan ada dua, tuh kebanyakan statue tuh ada 2, 3 gitu kok. Cuman kalau sudah sold out ya sudah, Ya berarti udah. nanti udah panjang udah nggak ada. Ini dalam keadaan kondisi udah banyak yang sold out ya. Jadi Yes. kalau bayangin kalau masih in stock. Banyak sekali statue yang belum kepajang juga Put ya. Banyak juga belum pajang? Banyak sekali. Waduh. Ada banyak sekali yang kan Berarti belum kita pajang. bisa bikin series mungkin bulanan atau 2 Yes, bulan betul. sekali kita kesini. Betul. Ya, atau juga di unboxing di rumah. Karena tokonya kecil, jadi itu nggak bisa pajang semua kan. Jadi rotasi kok. Rendah hati, sebenarnya nggak kecil juga sih. Sebenarnya ada tempat-tempat sih kalau mau. Oke. Nah, ini kalau ini Koko dari Singapura nih lagi booming banget. Koko tahu gak sekarang dia lagi buka galeri di Singapura tanggal
Apa studionya? 18, 19, XM Studio. XM Studio. XM Lagi Studio. buka studio. Kok ini gila banget sih. Sorry, lagi buka galeri. Lagi buka galeri di Singapura nih tanggal 18 sama 19 nih dia pembukaan gede banget. Kok tau gak di Jalan Orchard Road sekarang datang lihat di Facebook ya. Oke. Di Jalan Orchard Road itu ada nanti kalau boleh sinematik ada XM Studio punya Di mana Orchard Road ya? Di Orchard Road ada kayak papan-papan iklan gitu. XM Studio, XM Studio, XM Studio sampai sebegitu besarnya. Gila, Dulu, galerinya di mana? galerinya di Singapura Anton belum pergi juga. Anton sebenarnya Anton dapat undangan di email tapi Anton nggak bisa pergi kan karena Maksudnya mereka mau buka galeri permanen? Iya gede banget galeri. Koko kalau ke Singapura Koko boleh bikin konten. Itu Gila. harus tuh. Singapura 247. Yes. Kalau ke Singapura kalau ntar kita bareng. Wah, boleh tuh. Iya. Gila sih, gue gak bisa bayangin sih kalau XM XM Studio punya galeri ya? galeri di Singapura. Di Singapura, jadi pertama out. kalinya bikin galeri seperti gitu sih di Singapura sih. Nah jadi ini XM Studio ini kenapa lagi booming sekali kok karena dia memang banyak sekali orang seluruh dunia sekarang kolektor ya koleksi XM Studio karena dia ini nilai investasinya bagus sih. Anton nggak bilang semua XM Studio itu harganya bakalan naik tinggi itu nggak kok karena ada juga yang dulu 10 juta jadi 5 juta ada. Oke. Tapi banyak juga yang dulu 10 juta jadi 40 juta, 30 juta, 20 juta tuh banyak juga. Karena dia bikinnya limited. Limited. Nah sekarang Limited. dulu kenapa yang hancur kok yang Anton cerita dari 10 juta sampai jadi 5 juta itu kenapa kok? Karena gini. Karena dulu waktu XM Studio pertama kali bikin dia bikin 999 piece. Sedangkan yang beli di seluruh dunia itu cuma 500 piece, 500 orang. 500 orang. Nah sisa 400 lebih. Yeah. Akhirnya XM Studio putar otak. Dia storage dia mahal kan Singapura kan tempat kecil ya gitu ya. Gimana nih? Akhirnya dia minta reseller, minta distributor dia untuk oke, kasih diskon deh yang tadinya harganya 1 juta, 10 juta jadi 7 juta deh. 6 juta deh, kayak gitu akhirnya harganya hancur kan loh, karena mau habisnya stok itu. Nah jadi akhirnya itu sih. Nah sekarang XM punya sistem baru, dia MTO namanya, made to order. Jadi kalau seluruh waktu dia buka PO, ternyata seluruh dunia PO cuma 200 piece, 200 orang, dia bikin cuma 200. Cuma 200. Nah pada saat itu kok, karena dia bikin cuma 200, dia seperti begini. Anton agak lupa ini sih salah dia, satunya. Dia Anton lupa limitednya berapa. Ini Storm awalnya kan waktu dia buka PO, kayaknya nggak bagus, takut bending, takut miring atau apa gitu, posenya ekstrim, takut miring gitu atau apa. Akhirnya orang pada nggak mau PO, tunggu rilis aja, tunggu sudah keluar barusan aku PO gitu, barusan aku cari ready. Ternyata kalau waktu ready bagus kan, langsung naik udah 30, jadi dari 10, 30 gitu, 20, 30, naik 40 gitu. Ini sekarang sudah 40 juta. Wow. Ya jadi bener-bener jadi susah ya, memang market demand ya. Karena kan kalau orang mau sudah koleksi XM Studio nih, kalau koleksi dia kan X-Men banyak ya. Gitu. X-Men kan banyak. Ada juga kolektor yang mau pajang X-Men-nya ini, misalnya Magneto-nya dari XM Studio, terus Storm-nya dari Sideshow, misalnya dari apa. Jadi ada juga yang mix seperti gitu. Tapi kan ada juga kolektor yang pinginnya dia punya koleksi itu X-Men-nya XM Studio semua. Nah pada saat yang dia nggak PO, nah itu akhirnya dia kan cari-cari akhirnya harga udah melambung tinggi. Jadi tapi kalau beli stage bukan berarti kayak gimana ya kok kayak harus naik enggak sih. Yang penting kita suka dulu. Kalau naik itu bonus sih. Iya betul. Bonus sih. Oke, sorry kok. Jelasin panjang ya. Ini Queen Studio ini ukuran 1:2 kok. Nah, aku tadi lupa jelasin ke Kokoh kalau ini ukuran 1:4. Yang paling laku di seluruh dunia itu ukuran 1:4. Karena kenapa? Nggak terlalu makan tempat. Betul. Ya, nah, kalau 1:2 ini seperti begini ini lah. udah lumayan makan tempat rata-rata nih. kalau 1:2 itu 1 meter lah. Nah, ini juga dari Queen Studio. Ini sebenarnya rambutnya harusnya dirapi-rapiin sih. Disisir ya. Dikasih air dia. biarin. Ini juga silikon kok. Detailnya dia loh bisa begitu ya. Yes, kalau dari jauh kan, kalau dari dekat di kameran gitu kayaknya. Kalau di foto ya, ini dia punya bulu mata di bawah. Ada telolet juga ya gitu. Sadis loh. Sadis sih. Dia punya tato, lihat ya, detailnya. Ini yang apa nih namanya kok? Ini yang dari Queen Studio. Ini akhirnya kan dia ikut-ikutan nih. Pertama kalinya Queen Studio bikin kayak Predator. Awalnya tuh itu 10 tahun yang lalu. Akhirnya dia tahun lalu dia ada bikin gitu. Nah ini kalau yang ini sadis tuh. Nah ini keren, ini XM Studio juga kok. XM Studio. Ini harga udah naik juga kok, XM Studio. Ini udah lama? Ini sudah 20 juta lebih. Ini sudah lama juga. Ini eksklusif. Dia ada bikin baru yang di atas ini film apa namanya? Ghost Rider. Yang ini Nicolas Cage dulu ya? Nicolas Cage. Nah, benar. Ghost Rider. Ini nih, keren juga deh. Yes, ini Silver ini
Ini Anda mau jelasin sedikit. Ini unlicensed kok. Oh, ini unlicensed. Koko tahu kalau custom. Koko tahu kalau State itu ada yang license kayak gini kan SM Studio kan bayar ke Marvel. Yeah. Itu license kok. Yeah. Tapi kalau yang kayak gini ini misalnya kolektor akhirnya dia kenal sama sculpture gitu yang tukang bikin patung gitu. Kamu tolong dari buku komik, kamu tolong bikinin ini ya. Nah, akhirnya dia setelah jadi kok akhirnya dia buka PO, dia bikin di pabrik di China kan banyak bikin patung. Oke, sudah sculpture itu rata-rata kalau yang sculpture terkenal satu patung kalau dia bikin kayak dari tanah liat gitu ya, maksudnya dari apa gitu dia bikin 100 juta lah. Tapi bisa bikin satu MOQ-nya? Bukan. Custom? Dia kalau misalnya dia kan bikin sculpture kan dia bikin contoh kan. Bikin contoh dulu, betul. Mock-up dulu deh. Dia bikin kayak gini 3D-nya jadi. Akhirnya salah satu kolektor yang misalnya Anton lah ya, Anton akhirnya mau buka PO, Anton mau bikin, Anton kenal pabrik statue di China yang bikin, Anton buka PO, nih bikinnya cuma 15 piece, tapi harganya 50 juta satu, tuh banyak lah. Anton nggak bisa sebutin merek ya. Iya. Itu begitu gila. Tapi unlicensed. Nah jadi Marvel atau DC nggak bisa komplain atau gimana juga karena ini fan art ya, karena ini bikin kan juga nggak masalah, ya, nggak bikin sampai ratusan fan art gitu. lah ya. Tapi fan art. Kalau kayak gitu ada resale value-nya tetap. Iya kok. Jadi tetap begini. Ya? Jadi banyak sekali custom nih yang Anton nggak bilang semua custom naik, tapi kebanyakannya kalau custom yang unlicensed ini itu harga naik. Tapi ada kolektor yang benar-benar kolektor yang dia nggak mau unlicensed, dia nggak mau, dia lebih support yang license. Ada juga gitu. Jadi kolektor beda-beda ya tergantung dia ya. Ya mungkin yang udah kebanyakan license, ya yang, udah deh larinya ke custom. Atau nggak bilang satu merek ya kok ya. Dia tuh gila banget sih. Dia tuh cuma bikin 15 piece gitu kan. Sekali buka PO tuh jam 12 malam gitu. Kita pantengin loh. Kita pantengin. Cetek dia posting di Facebook jam 12 malam, harganya 3.000 euro misalnya gitu kan. Dia bikin cuma 15 piece. Kok tahu 3.000 euro tuh sekarang berapa? 3.000 euro anggap kali 17-18.000 ya. Anggap 20.000 anggap ya. Seperti gitu ya, gocap lak ya 50 sampai 60. Kau tahu kalau bikin di Cina paling bayangkan SM Studio bikin sebagus ini cuma 10 juta. Berarti kan dia punya modal paling cuma 10 juta kan. Nah, tapi dia cuma bikin 15 piece tapi dengan harga dia naikin. Betul. Akhirnya begitu dia buka PO langsung orang-orang pada in misalnya Anton nih. Anton langsung ketik aja in siapa-siapa seluruh dunia. Cetek sebentar dalam berapa detik sold out. 15 piece enak ya. Jadi ada yang 15 piece, ada yang 5 piece doang. Ada yang satu statue kalau custom gini cuma 5 piece loh. Dia bikin cuma 5 piece tapi harganya dia goreng. Bisa. Tapi itulah kalau akan cerita sedikit yang unlicensed ya. Ya, unlicensed. Tapi akhirnya karena sedikitnya naik harganya gila. Itu sih, sorry cerita panjang lebar. Tapi seru. Kan? Ini enggak, soalnya ini belajar pertama kali untuk statue. Jadi karena Panton ini Bronton ini koleksi dari tahun 2012 mulai dari Hot Toys. Yes, betul. Jadi udah tanya juga sama salah satu ownernya Multi Toys. Katanya orang gila nih katanya. Sama Panton cukup baik ya. Akhirnya udah deh jadi bisnis dari mulai passion. Kamu katanya pernah satu pesawat dengan ke Amerika waktu itu. Oh ya? Ini gua keren banget ya Tony. Nah, ini sih keren. Ini dari Cinemarket juga kok. Dulu yang bikin Predator itu. Oh gila, ini serem banget, Ton. Ini lampunya kedap-kedip ini sih. Mintar ya, nanti di shoot. Kayak kedap-kedip kayak ini ya. Ini kayak jurang ya kok ya. Masuk ke jurang dalam. Ini harus ini padahal begini doang. Padahal sebegini tapi dalamnya dalam gitu. Ini ilusinya kayak bener loh, Ton, ini kayak jurang ya. Iya. Wah. ntar ya. Oke, sorry gue potong. Ini dulu. Ini Cinemarket yang tadi Steve Wang tadi dia orang Taiwan tadi dia bikin akhirnya sekarang perusahaan namanya bukan Cinemarket lagi kok, namanya ECC. Nah ini si Jason, kok lihat sendiri ini keren banget sih. Oh my god. Nah ini kalau lihat nih efek air ya kok, base-nya keren banget sih. Ini kan kayak manusia. Ini Jason masih kecil ya kok ya. Kan ditenggelamkan gitu. Keren banget sih ini. Tapi bukan silikon ya kok. Ini jangan kena racun statue nih, gawat nih. Udah kena sneakers, baju, statue, matilah. Sudah animal juga ya. Binatang, jam tangan, kacau ini. Oke. Nah kayak begini, ini yang Freddy ya. Boleh ntar lihat, ntar Koko kasih syuting ininya ntar ya. Ini dalam banget sih. Gila, ini bener loh. Gue tadi waktu lu bilang sebelum dinyalain lampu, gue pikir sedalam sih, atau bener-bener it's like. Ternyata dalam banget. Kayak nggak kukur dalam. Kayak aku nggak
kayak ilusinya luar biasa ya Pak ya. Jago sih. Jago Nggak tahu ntar sih. di kamera bisa ke shoot atau nggak di shoot ya? Ntar ya. Nanti bisa kok. Nah ini juga nih sideshow, Sideshow, Transformers-nya juga Transformers. udah 10 tahun. Anton kebanyakan barang udah lama-lama sih yang udah langka. Ini koleksi pribadi sebenarnya. Sebenarnya Anton kan Buat dijual sebagai juga. koleksi tapi jual beli lah. Tapi beli Anton juga. karena Anton sekarang sudah memang Anton dari 2014 Anton memang sudah memang jadi seller gitu. Nah. Dari 2014 kan Anton akhirnya Anton nggak sayang-sayang sih kok misalnya jual beli sih. Iya, iya. Dan Anton tuh kayak gini kok, Anton tuh bukan hanya barang yang di sini yang Anton jual. Contoh nih kayak Kokris kan sebagai seorang kolektor. Nah. Kokris bosen gitu kan. Kokris tahu Anton ini networknya bagus di dalam negeri dan luar. Anton tolong broadcastkan dong. Karena kalau Kokris broadcast belum tentu ada orang Iya, mau beli kan. betul. Karena gue nggak punya komunikasi takut juga. takut orang luar kamu Siapa? cuma koleksi ini, kamu bener nggak nih gitu kan? Iya, iya, iya. Nah kalau Anton kan orang percaya sih. Jadi banyak orang titip jual, rata-rata persentasenya 90% laku lah. Wah. Saya posting di Facebook atau di mana, sebentar-bentar sold out. Wih, ini asik juga gitu ya. Jadi Jadi titip mau jual lah. titip jual apa kalau bosan? Karena kayak gini-ginian kan terus bertambah ya. Iya, nah kalau ini kan ada punya contoh sepatu ya, Oh sampel iya, sepatu di buat sini ada. grosir ya. Ini bisnis utama Anton nih kayaknya. Sebenarnya bisnisnya sudah dari tahun 2000 kan ya, sudah 22 tahun main sepatu. Ini serem banget nih bisa. Ini sih keren kan. Dan ini juga ini pokok bisa atur. Oh my god. Oh, kepalanya pokok atur di pokok mau miring-miringin mau pokoknya lu. Keren banget sih. Ini medusa bisa ditutup juga mulutnya kok. Ini detail banget kalau kok lihat tuh giginya semua. Gila sih. Tajam. Tajam loh. Gila ya. Jadi Wow. kok bisa atur mau kepalanya mau gini, mau terserah kok lah. Keren sih ini sih. Ini dari Cinemarket juga. Ini Steve Wang juga. Anton suka banget sih sama dia. Anton janji pernah chatting sama dia karena Anton nanti ke SDCC. Kok tahu di San Diego Comic Con itu setiap tahu. tahun pasti ada San Diego Comic Con. Nah ini dia ada dia bikin setiap tahun pasti dia ada bikin Oke. yang produk barunya. Keren sih. Gila. Oke.